Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya bersama dua orang CGP dari Kabupaten Hulu Sungai Utara akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3. Saya akan berperan sebagai observer, kemudian di sebelah saya Ibu Tiara Emita sebagai coach, kemudian paling kanan Mas Nur Soleha sebagai coach. saya sendiri Ahmad Sururi dari CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Dalam Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mudah-mudahan latihan kita kali ini membawa manfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Tiara. Iya. Ibu Tiara ini akan melakukan proses latihan coaching ya. Jadi sebelum Ibu melakukan latihan coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual 2.3, ini kita akan melakukan rubrik penilaian ya. Yang ingin saya tanyakan, rubrik penilaian coaching yang akan saya observasi itu titik beratnya di mana, Bu? Baik, di sini saya akan menggunakan alur Tirta ya Pak ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, jadi Ibu ingin alur Tirta berjalan dengan sistematis pada coaching yang dipraktekkan ya. Kemudian pertanyaan kedua, Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari latihan coaching nanti? Nah, seperti yang kita ketahui ada 3 kompetensi ya Pak ya. Pertama ada kesadaran penuh atau presence, yang kedua ada aktif mendengarkan, yang ketiga ada melakukan pertanyaan dan jawab. Oke, dari 3 kompetensi itu mana yang paling ingin Ibu kuasai untuk saya observasi? Nah, untuk kali ini saya ingin menguasai tentang aktif mendengarkan ya Pak ya. Aktif mendengarkan ya. Jadi nanti selama yang latihan menjadi coach, Iya. yang saya nilai, yang saya observasi adalah keterampilan atau kompetensi aktif mendengarkan. Nah, Benar sekali. aktif mendengarkan itu nanti indikatornya apa, Pak? Indikator pencapaian Bu. Maaf. Nah, di situ saya ingin mengidentifikasi kata-kata kunci dari coaching. Jadi dia ingin mendapatkan kata-kata kunci yang keluar atau dari kalimat coaching. Iya. Bila kata-kata kunci itu sudah tertangkap oleh dia, yang sampean harapkan apa? Oh, yang saya harapkan di situ saya dapat menggali potensi dari coaching. Oke, dengan kata kunci yang tertangkap baik, maka potensi coaching akan sampean gali lebih dalam. Iya, benar Baik. sekali Pak. Terima kasih Ibu. Setelah ini Ibu akan melakukan supervisi atau latihan supervisi, Iya. dan saya akan mengobservasi Ibu ulang. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Iya, Assalamualaikum. sama-sama, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bunda. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Yang kemarin saya dapat WA dari Ibu bahwa ingin sekali nih mengeluarkan unek-unek. Nah, begitu ya Bu ya. Unek seperti apa sih Bu sebenarnya? Jadi permasalahan saya ini kepada peserta didik saya, Bu. Ya. Peserta didik saya itu seringkali itu lupa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Sering terlambat, sering malah ada yang sama sekali lupa sampai batas waktunya itu habis. Saya inginnya anak-anak saya itu tepat waktu dalam melakukan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas, bahkan ada yang lupa, makanya tidak ada nilainya ya Bu ya. Iya. Jadi tujuan pembicaraan kita kali ini apa sih Bu? Tujuan saya adalah saya ingin anak-anak peserta didik saya itu mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, kemudian mampu menjawab persoalan-persoalan yang saya berikan tentang tugas-tugas saya itu tepat waktunya. Oh, jadi pengennya tepat waktu. Iya, tidak melalaikan waktu lagi. Oh iya, jadi maksudnya tepat waktu yang seperti apa sih Bu? Tepat waktu yang saya inginkan pada saat saya memberikan tugas, saya ingin anak peserta didik saya itu mengumpulkan tugas paling tidak lebih awal untuk dapat bonus tuh Bu. Oh, iya. Nilainya tepat waktu yang pas, tepat penilaiannya, kalau
lebih 1 hari itu kan ada kayak diskon nilai lah jadinya. Oh iya benar sekali ya Bu ya. Pengennya sih sebelum waktu due date-nya atau paling tidak minimal pas waktunya, iya tepat waktunya. Iya, jadi kalau menurut Ibu nih dari skala 1 sampai 10 anak-anak sekarang ini berada di skala berapa sih Bu? Kalau peserta didik saya itu kalau saya lihat penilaiannya masih di skala 6 Bu. Ya, mungkin karena dia melalaikan waktu tadi, banyak yang tidak mengerjakan tugas, jadi saya menilainya masih skala 6. Oh iya, 6 ya Bu ya. Jadi Ibu itu pengennya anak-anak itu berada di skala berapa sih? Saya inginnya mereka itu berada di skala 8 lah Bu, paling tidak begitu. Iya. 8 itu yang bagaimana sih Bu? 8 itu adalah nilai yang dimana anak itu pertama tepat waktu ngumpulnya, kemudian tugasnya dari jawaban-jawaban siswa itu sesuai dengan apa yang saya tanyakan, kemudian tentang keterampilannya, kemudian tentang penulisan segala macam berhubungan dengan tugas-tugas itu. Oh iya. Jadi di sini apa ya yang Ibu lakukan agar anak tersebut berada di angka 8? Yang akan saya lakukan supaya anak itu berada di skala 8 ini kan, itu anak-anak itu dapat menyelesaikan tugasnya pertama kali tepat waktu. Kemudian mungkin mereka punya masalah dalam hal ini dan tapi takut mereka menyampaikan ke saya, gitu, atau sharing ke saya. Jadi saya kepingin anak itu menyampaikan apa yang mereka hadapi, apa permasalahan mereka hadapi dalam menyelesaikan tugas-tugas saya itu. Mungkin saya akan menggali mereka dengan scaffolding kata orang itu. Jadi mencari permasalahan mereka, apa yang mereka hadapi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi Ibu inginnya scaffolding ya agar Ibu bisa mengetahui apa sih permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid Ibu ya. Karena itu mereka kan tidak mengerjakan tugas, harusnya kita ibaratnya yang mencari tahu gitu. Jadi di sini yang bisa Ibu lakukan agar scaffolding itu bisa tercapai Bu? Selain scaffolding itu yang ingin saya lakukan, kemudian saya ingin membentuk suatu grup khusus mata pelajaran saya, jadi kayak grup WA yang mengumpulkan semua peserta didik saya, baik itu dari kelas 7, kelas 8, 9 yang sesuai dengan mata pelajaran saya. Sehingga kan selain tugas dari kelas 7 bukan yang ada masalah-masalah, di kelas 8 ada masalah, kelas 9 ada masalah, itu ada di dalam grup WA masing-masing kelasnya. Berarti membuat grup WA sesuai dengan jenjang kelasnya ya Bu ya. Jadi apa sih yang Ibu harapkan dari grup WA itu? Yang saya harapkan dari grup WA ini, mereka bisa berkomunikasi, menyampaikan keluhan-keluhan mereka, permasalahan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas. Kemudian bisa belum jelas, di situ kita dapat menjelaskannya melalui grup WA. Walaupun mungkin mereka kan malu mungkin atau rasa segan langsung bertanya ke saya, tapi lewat WA mungkin mereka dapat lebih sharing, menyampaikan apa yang mereka hadapi, permasalahan apa yang mereka hadapi dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Jadi dengan grup WA itu kan bisa 24 jam ya Bu ya, standby menghadapi apa saja permasalahan anak-anak, baik itu sekolah maupun di rumah. Boleh jadi mereka itu karena tidak punya uang untuk sekolah bisa atau diputus dari pacar. Jadi itu mungkin kan nggak tahu ya, dalam grup WA mereka dapat sharing, selain pelajaran juga mereka bisa sharing di dalam grup WA. Ya bisa sharing juga permasalahan yang lain ya Bu ya. Nah mungkin itu yang mempengaruhi mereka tidak mengerjakan tugas Ibu tadi. Nah iya benar. Jadi karena pentingnya ya Bu ya grup WA ini. Jadi kapan nih Ibu akan bikin grup WA? Secepatnya Ibu, karena kan waktu dekat ini kan mau ada UTS tuh, paling tidak kan sebelum pelaksanaan UTS itu grup WA sudah terbentuk. Jadi di dalam grup WA itu mereka juga mendapatkan informasi nantinya yang berhubungan dengan sekolah. Ya, bisa materi pelajaran atau soal-soal bantuan diskusi melalui grup WA. Benar sekali. Jadi di sini Ibu ingin berkolaborasi dengan siapa untuk membuat grup WA ini? Untuk membuat grup WA ini, terutama saya minta bantuan dengan wali kelas mereka dulu, kemudian minta bantuan dengan guru BK atau rekan sejawat lainnya yang mungkin memiliki nomor-nomor WA mereka. Jadi kan kalau sudah ada nomor WA bisa dibikin satu. Tidak lupa saya juga minta izin dari kepala sekolah bahwa saya akan membentuk grup WA untuk kepentingan
dalam sistem pembelajaran saya. Wah, asik sekali ya Bu ya percakapan kita hari ini. Sesinya sudah berakhir, waktunya habis. Jadi, apa sih Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Pertama, perasaan saya merasa plong, Ibu. Rasanya beban saya yang saya hadapi untuk anak-anak yang bermasalah seperti penyelesaian tugas ini sudah bisa saya keluarkan. Jadi tidak ada lagi rasa beban di dada, karena kita saling sharing. Nah, untuk kemajuan saya, untuk kemajuan sekolah saya, kelas saya, khususnya untuk peserta didik saya. Benar sekali. Jadi saya sangat penasaran sekali, antusias sekali bagaimana nanti kelanjutan cerita Ibu. Boleh nanti kita ketemu lagi ya Bu ya? Boleh, Bu. Oh iya, terima kasih atas waktunya hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Tiara. Salam Pak. Ibu sudah melakukan proses latihan coaching tadi Bu ya dengan Mas Nurul. Jadi dari proses coaching dari awal sampai akhir, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan? Sangat senang sekali Pak. Saya bisa membantu lah permasalahan dari coaching, begitu Pak. Jadi kalau dilihat dari indikator kemarin yang kita bicarakan pada prasupervisi Bu ya, Ibu ingin memiliki keterampilan aktif mendengarkan ya, bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian dengan indikator yang sudah kita sebutkan, apakah menurut Ibu gimana, Ibu sudah tercapai atau ada hal lain? Alhamdulillah sudah tercapai. Saya sudah aktif mendengarkan dan juga saya sudah menemukan kata-kata kunci dari kunci Pak. Nah, seperti di sini anak tidak mengumpulkan tugas, kemudian kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua murid, begitu. Kemudian juga di sini memberikan scaffolding untuk mengatasi permasalahan anak sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir yaitu kunci juga akan membuat grup WA. Oke, baik sekali Bu. Saya lihat kemarin komunikatif sekali. Kemudian yang berikutnya itu izinkan saya menyampaikan catatan saya Bu ya dari dari data yang saya dapat. Tujuan yang ingin dicapai menjadi dengan yang baik sudah tercapai, terbukti dengan bahwa Popci bercerita terus begitu mengalir dan begitu banyak yang diceritakan. Kemudian Ibu juga menggali banyak sekali dari Popci. Itu sebenarnya sudah tercapai dengan yang Ibu inginkan. Kemudian yang berikutnya yaitu bebas dari penilaian, tidak ada judging di sana. Dan Ibu juga tidak berpendapat atau tidak berasumsi. Bagus sekali Ibu dari proses supervisi kemarin itu. Kemudian yang terakhir Ibu, setelah Ibu mengembangkan kompetensi Ibu tadi, apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya mengembangkan kompetensi aktif mendengarkan ya Pak ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi menggunakan pertanyaan karena itu Pak sangat membantu sekali untuk menggali potensi coaching lebih dalam lagi, begitu Pak. Jadi Ibu ingin mengembangkan lagi kompetensi pertanyaan tersebut ya. Baik, mungkin itu nanti kita bisa lakukan dalam beberapa minggu ke depan. Tapi untuk kali ini saya kira pembahasannya sudah sangat bagus. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ernita, CGP Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan dari SMP Negeri 1 Danau Panggang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching untuk supervisi akademik, yaitu Ibu Mas Nurul sebagai coach dan Pak Sururi sebagai coachee. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mas Doro. Pagi juga Ibu Tiara. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat selalu ya Bu. Iya. Ya, sebelum melaksanakan praktik coaching di sini boleh saya bertanya sedikit Bu? Boleh. Iya. Jadi nanti ketika praktik coaching dengan Pak Sururi ya, kira-kira apa rubrik penilaian percakapan coaching? Untuk rubrik penilaian coaching ini saya akan melakukan dengan jalur alur tirta, yang mana alur tirta kita ketahui bahwa kepanjangannya adalah untuk T itu adalah tujuan, kemudian I adalah identifikasi, kemudian untuk R adalah rencana aksi, dan untuk TA-nya itu adalah tanggung jawab. Ya, berarti ingin menggunakan alur tirta ya Bu ya? Iya. Iya, kemudian di sini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Sebelumnya kita ketahui bersama dulu bahwa kompetensi coaching itu kan ada 3. Yang ada namanya kesadaran penuh atau present, kemudian ada aktif mendengarkan, dan juga ada tentang pertanyaan berbobot. Dan dalam hal ini saya akan menyampaikan tujuan yang berhubungan dengan aktif mendengarkan. Oh, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di sini yang lebih spesifik apa tadi Bu? Tentang mendengar aktif atau aktif mendengarkan. Oh iya, aktif mendengarkan ya, bagus sekali. Kemudian di sini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan apa sih? Saya ingin mengidentifikasi kata-kata kunci yang nantinya yang disampaikan apa aja gitu yang saya ambil. Oh, berarti di situ mengidentifikasi kata-kata kunci dari coach ya, begitu ya Bu ya? Iya. Iya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, selamat melakukan praktik coaching dari Pak Sururi. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Cuma agak berasap ini di luar. Musim kemarau kita Pak. Perusahaan apa yang ingin Bapak sampaikan ke saya? Jadi gini Bu, di kelas saya itu kan ada proyek yang saya tugaskan ke anak-anak. Jadi anak-anak ini sebagian ada yang tidak ngumpul tugas proyek itu Bu. Nah itu saya bingung gimana anak-anak ini. Nanti saya ngambil nilainya dari mana kalau dia nggak ngumpul proyeknya gitu Bu. Terus tujuan Bapak bagaimana? Jadi dengan adanya pembicaraan ini, saya pengen anak-anak itu mengerjakan atau mengumpulkan tugas proyeknya itu tepat waktu Bu, sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Itu tepat waktu yang bagaimana yang Bapak ingin sampai pada anak tadi? Jadi tepat waktu itu maksudnya ketika kita sepakati di kelas kumpulnya tanggal 28, ya tanggal 28 itu paling akhir dikumpul atau sebelumnya malah itu lebih baik gitu Ibu. Paling tidak kan anak-anakku tahu ya Pak ya, Iya. kapan waktu yang nanti mengumpul tugas proyek kan. Iya Bu. Kemudian bila saya ingin mengatakan di ke anak-anak itu bila sekarang disesuaikan dengan angka berapa bila tepat waktu itu Pak? Untuk Kalau tepat waktu penilaiannya pasti 10 Ibu. Tapi anak-anak nih nggak tepat waktu. Jadi yang paling bisa Bapak mungkin lakukan anak-anak itu tercapai pada skala penilaian berapa Pak? Jadi gini Bu, saya pengennya sih ya paling enggak kalau misalnya telat itu telat sehari. Nah anak-anak sekarang ini kan nggak ngumpul tugas, misalnya terlambat juga kita harus nagih-nagih sampai seminggu baru terkumpul semua. Nah sekarang ini anak-anak menurut saya ada di level 6, angka 6. Saya pengennya sih paling enggak mereka di angka 8 gitu sekarang. Jadi Bapak kepinginnya ada anak-anak itu di penilaian di skala 8. Betul. Terus yang 8 itu yang bagaimana menurut Bapak gitu yang dikehendaki? Yang 8 itu minimal ya kalaupun telat sehari setelah deadline yang disepakati gitu Bu. Oh gitu. Terus apa yang bisa Bapak lakukan agar mencapai angka yang Bapak harapkan tadi? Itu angka skala 8. Apa yang ingin Bapak lakukan? Ini ya Bu ya.
ini kadang-kadang saya bingung juga, sudah dikasih tahu, sudah dikasih papan pengumuman di kelas kok tidak bekerja dengan baik. Apa mungkin Bu ya kalau misalnya saya bikin grup WA gitu untuk memberikan pendampingan secara scaffolding sesuai dengan kesulitan dia. Jadi anak-anak ini kan mungkin di kelas, di rumah mengerjakan PR-nya kan di waktu senggang mereka. Kalau nggak di kelas kan dia nggak bisa nanya ke saya nih. Iya. Kalau dibikin grup WA kayaknya ketika dia dapat kesulitan dia bisa langsung nanya saya. Terus nggak begitu kira-kira? Oh, sangat bagus sekali Pak kalau menerapkan scaffolding gitu kan ya untuk anak-anak. Semoga anak Bapak kan bisa mencapai apa yang Bapak harapkan itu. Terus apa sih yang Bapak harapkan dari adanya scaffolding dan grup WA yang tadi tuh untuk anak-anak? Jadi saya pengennya anak-anak tuh ketika dapat kesulitan untuk mengerjakan tugas itu langsung nanya ke saya. Dari grup WA itu kan itu bisa 24 jam. Kalau saya ada waktu juga pasti akan langsung saya jawab. Dengan dibantu seperti itu, mudah-mudahan tugas anak ini bisa selesai tepat waktu gitu. Kapan Bapak ingin membuat grup WA? Dalam 2-3 hari ini mungkin bisa, kalau anaknya cepat merespon dari WA saya atau pemberitahuan saya, mungkin 2-3 hari ini bisa Bu. Kemudian untuk membentuk grup WA tadi siapa saja yang ingin Bapak libatkan? Paling mungkin sih wali kelas Bu ya, wali kelas sama guru BK. Itu paling mungkin karena mereka punya grup di kelas itu, dan grup guru BK itu punya grup untuk seluruh siswa. Jadi saya kira guru BK dan wali kelas bisa membantu saya itu. Jadi tidak kan guru ataupun yang guru BK itu memiliki nomor HP mereka ya Pak ya? Iya, semua. Bagus itu Pak. Kemudian apa hasil percakapan kita hari ini menurut Bapak? Perasaan Bapak gitu? Saya senang sekali. Jadi dari percakapan ini ternyata mudah-mudahan ya nanti terlaksana untuk memberikan scaffolding. Ternyata anak-anak kayaknya tidak ngumpul tugasnya, mungkin saja mereka bingung mau ngapain, dan dengan percakapan ini kita bisa memberikan solusi. Anak-anak bisa berkomunikasi dengan saya kalau kita sudah bikin grup WA. Mudah-mudahan dengan adanya grup WA nanti anak-anak bisa mengajukan kesulitannya setiap mereka mendapat kesulitan, tidak harus menunda gitu. Jadinya kayak grup WA sharing ya Pak ya. Jadi Iya. semua permasalahan mereka dapat Langsung. bertanya secara terbuka, bebas dan melalui grup WA yang Bapak Iya bentuk. betul Ibu, langsung gitu. Terima kasih Bapak atas apa yang Bapak sampaikan pada saya. Semoga dapat berjalan dengan apa yang Bapak rencanakan sesuai dengan kenyataan yang Bapak inginkan, dan bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih positif lagi ke depannya. Ya, untuk mata terima kasih pelajaran juga kita. Ibu. Nanti kalau ada kesulitan lagi, insya Allah saya akan menemui Ibu lagi Iya. untuk sharing lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sudah selesai ya Bu ya praktek coachingnya terhadap Bapak Sururi. Iya, alhamdulillah sudah Ibu. Iya, alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Iya, Ibu. Iya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan praktek coaching Bu? Perasaan saya setelah melakukan praktek coaching itu sangat luar biasa Ibu, karena saya mengetahui bagaimana manfaat sebenarnya dari kita melakukan praktek coaching, apalagi dalam kehidupan nyata nantinya. Setelah kita mungkin nantinya akan menjadi pemimpin di sekolahan ataupun nantinya jadi bagian dari masyarakat yang memerlukan praktek coaching yang kita lakukan tadi. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Di sini saya ingin bertanya, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Ketercapaian yang ingin saya sampaikan, saya menemukan kata-kata kunci dari hasil dari yang mengadakan praktek coaching dan Pak Surul tadi. Adapun kata kunci yang saya temukan pada saat Pak Surul tadi itu adalah di mana anak itu tidak mengumpulkan tugas. Itu kata kunci pertama dari permasalahan yang Pak Surul sampaikan. Kemudian anak-anak itu kemungkinan pada saat Pak Sururi memberikan tugas itu mendapatkan kesulitan, dan mereka perlu untuk menyampaikan rasa kesulitan mereka waktu mengerjakan tugas proyek tadi kepada siapa gitu.
Kemudian kata kunci yang berikutnya yang saya temukan adalah di mana Pak Sururi itu memberikan bantuan berupa scaffolding kepada para anak didik beliau, melihat dari tingkat kemampuan masing-masing dari peserta didik beliau. Kemudian kata kunci yang terakhir yang saya tangkap dari percakapan coaching saya tadi itu adalah Pak Sururi membentuk grup WA di kelas untuk lebih mempermudah peserta didik menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas atau proyek-proyek yang diberikan oleh Pak Sururi. Oh iya, mantap sekali ya Bu ya. Jadi di sini sesuai dengan pengamatan saya, Ibu Mas Nurul sebagai coach di sini sudah mampu mencapai kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Kemudian juga Ibu sudah menemukan kata-kata kunci dari coaching itu sendiri. Nah, tuh. Jadi di sini pertanyaan terakhir, setelah Ibu mengembangkan kompetensi aktif mendengarkan, apalagi Bu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selain yang tadi? Selain mendengarkan aktif dari praktek coaching dengan Alur Tirta, saya ingin mengembangkan lagi potensi saya pada Jalur Tirta ini tentang pertanyaan berbobot. Oh iya, ya bagus sekali ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sangat bermanfaat sekali praktik coaching hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu atas waktunya pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Mas Nurul Solihah MPD. Saya hari ini berperan sebagai observer. Di samping saya Ibu Tiara itu sebagai coaching, dan sebelah saya adalah Pak Sururi, Ahmad Sururi sebagai coach. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelum Bapak mengadakan percakapan praktek coaching, apa yang ingin penilaian apa yang akan Bapak praktekkan untuk percakapan coaching? Jadi saat proses coaching nanti saya ingin membuat rubrik agar proses coaching saya itu alur tirtanya berjalan dengan baik atau tidak gitu. Jadi saya bisa mengidentifikasi tujuannya, saya bisa mengidentifikasi dan menggali masalah dari coaching, kemudian saya bisa menggali rencana aksinya coaching, saya bisa mengarahkan tanggung jawabnya si coaching gitu sih. Kemudian kompetensi coaching apa yang akan Bapak ingin kembangkan? Dari kompetensi coaching itu kan ada saya hadir penuh pada percakapan itu atau presence ya, kemudian saya aktif mendengarkan ya, jadi pendengar yang aktif, dan kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Ketiganya itu menurut saya sangat penting dan saya harus menguasainya. Dari ketiga kompetensi coaching tadi, tapi yang mau Bapak titik beratkan kompetensi mana yang Bapak? Yang ingin saya kembangkan ya, saya kira yang paling penting di awal kayaknya saya perlu bisa menjadi pendengar yang aktif kayaknya. Kemudian untuk indikator pencapaian dari tujuan perkembangan yang ingin disampaikan itu apa aja Pak untuk dari aktif mendengarkan? Jadi gini Bu, menurut saya kalau saya aktif mendengarkan pasti saya bisa menangkap kata-kata kunci yang diucapkan oleh kunci. Saya kira dengan menangkap kata kunci itu cukup sih bagi saya untuk menggali potensi dalam diri kunci tadi. Bagus itu Bapak. Nanti bisa Bapak praktekkan pada saat melaksanakan praktek coaching. Ya Bapak, terima kasih atas waktu. Assalamualaikum Ibu Tiara. Salam Kak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Kelihatan ceria sekali hari ini. Gimana Bu, ada masalah apa ini? Jadi baik Pak, di sini saya ingin sedikit curhat lah ya Pak ya, tentang di sekolah, tentang masalah terhadap anak-anak. Karena di situ saya kan menugaskan anak-anak tugas proyek, kemudian mereka tidak ada yang mengerjakannya gitu Pak. Ya saya bingung sekali Pak, kemana harus mengadu.
Baik sekali Ibu. Jadi project AI anak-anak itu sebagian atau semuanya tidak mengerjakan itu ya? Sebagian. Sebagian. Gitu, Pak. Jadi kalau mengumpulkan tugas semuanya itu bagus itu ya. Iya. Untuk anak. Dan jadi dari percakapan kali ini apa yang ingin Ibu hasilkan? Hasil apa yang Ibu inginkan dari percakapan kali ini? Jadi saya inginnya sih semua anak-anak itu mengumpul tugas gitu Pak, sesuai dengan deadline. Kalau anak-anak mengumpul tugas itu kalau dikasih angka nih Bu, skalanya itu kalau 1 sampai 10 itu nilainya berapa Bu? Kalau dari sekarang ini ya Pak ya, dilihat dari situasi sekarang ini nilainya itu mungkin 6 ya Pak ya. Jadi hampir sebagian besar tidak mengumpulkan tugas Bu ya. Terutama laki-laki Pak. Terutama laki-laki memang. Kenapa ya Pak ya? Bapak kan laki-laki. Nah, juga saya selalu mengumpulkan tugas dulu waktu sekolah. Jadi kalau sekarang 6, nanti setelah percakapan atau kalau nanti dapat solusi itu Ibu pengen meningkatkannya jadi angka berapa Bu? Kalau sempurna enggak sih Pak ya, maunya 9 aja. 9 itu seperti apa sih Bu? 9 gambarannya 9 itu seperti apa? 9 itu kalau mereka mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Minimal atau maksimal pas di hari yang ditentukan Bu ya? Ya pas di hari, jangan lewat Jangan gitu lewat. Pak. Iya. Oke, jadi ini Bu, kalau menurut Ibu melihat dari segala kemungkinannya di anak-anak nih, apa sih yang membuat mereka tidak mengumpulkan tugas tepat waktu itu Bu? Sepertinya karena kurang adanya koordinasi juga ya Pak ya terhadap orang tua siswa. Jadi di sini orang tua siswa tidak bisa memantau bagaimana perkembangan anaknya di sekolah, dan juga saya sebagai guru juga tidak bisa memantau perkembangan anak di rumah. Gitu. Jadi ada juga kayaknya Bu ya, menurut informasi yang Ibu sampaikan. Yang pertama, Ibu tidak bisa memantau sampai sejauh mana perkembangan anak mengerjakan proyek tadi. Yang kedua, kayaknya tidak ada bantuan dari orang tua atau perhatian dari orang tua. Nah, di antara dua itu, kalau misalnya diselesaikan atau dicarikan solusinya keduanya sekaligus, bisa nggak Bu kira-kira? Mungkin bisa ya Pak ya. Bisa Bu ya? Iya bisa. Yang paling mungkin apa Bu dari solusi itu? Kan sebenarnya kan Ibu kayaknya tadi tidak bisa membantu kesulitan, kemudian orang tuanya juga tidak ikut berperan. Kira-kira sarana apa atau bagaimana untuk paling mungkin untuk bisa mengatasi itu Bu? Kalau menurut saya sih untuk sementara adanya grup WA Pak. Grup WA khusus dari orang tua dengan guru-guru itu. Jadi dibikin grup WA ya Bu? Iya. Yang Ibu harapkan dengan adanya grup WA selanjutnya gimana? Apa yang Ibu harapkan? Iya, di situ kan orang tua juga bisa berperan aktif di dalam melihat perkembangan anaknya di sekolah, menanyakan bagaimana anak saya ketika di sekolah, dan juga saya juga bisa memantau perkembangan anak ketika berada di rumah. Jadi proyeknya itu dikerjakan di rumah. Iya. Dan Ibu ingin memantau. Iya, bagaimana? Memantaunya itu yang dipantau apanya Bu? Maksudnya gini, kalau anak nih mengerjakan nih, Iya. apakah mereka cukup berkomunikasi dengan Ibu ataukah mereka mengirimkan video ke Ibu? Dengan adanya pemantauan itu yang Ibu harapkan apa sih? Kalau di sini sebenarnya scaffolding ya Pak ya. Di situ saya melihat kesulitan apa yang mereka hadapi. Nah, jadi Baik Ibu, jadi dengan membuat grup WA tadi, apa yang bisa Ibu harapkan dari membuat grup WA tadi? di sini juga makanya tadi saya ingin membuat tadi scaffolding, yaitu dapat mengetahui permasalahan yang ada pada anak. Jadi situ saya bisa mengatasi bagaimana permasalahan yang terjadi pada anak tersebut. Nah begitu. Oh, jadi
dengan ada grup WA tadi, ibu bisa melakukan proses scaffolding dengan membantu setiap kesulitan anak Bu ya, dan itu real time. Ketika dia dapat kesulitan langsung bisa Ya 24 jam Pak. 24 jam. Bebas roaming. Pelayanan prima Bu ya. Iya, bebas roaming. Pelayanan prima sekali itu Bu. Baik. Terus harapannya yang di orang tua gimana? Itu kan terhadap muridnya. Nah, di situ saya pengennya sih Pak, orang tua tersebut dapat ibaratnya ya memantau juga lah Pak, bagaimana ketika dia berada di rumah, jadi bisa menyuruh begitu lah Pak, kerjakan tugasnya begitu. Baik Ibu, saya kira solusinya sudah ketemu ya, dan disimpulkan. Jadi dari pembicaraan hari ini, solusi apa sih sebenarnya tadi yang kita dapatkan Ibu? Jadi tadi di sini banyak sekali ya Pak solusi yang dapat saya dapatkan di sini, yaitu pertama saya bisa mengatasi permasalahan pada anak, yaitu tidak adanya apa ya Pak, kesadaran untuk mengumpulkan tugas terang itu kan untuk nilai keterampilan ya Pak ya, itu di rapot juga sangat penting gitu. Kemudian di situ saya juga ingin membuat grup WA bersama dengan orang tua murid, nah, agar bisa membantu kebutuhan apa yang diberikan oleh murid. Oke, jadi solusi sudah ditemukan. Jadi itu kira-kira nanti bisa dilaksanakannya kapan? Secepatnya Pak, dalam minggu-minggu ini. Dalam minggu ya. Kira-kira siapa Bu orang yang bisa mendukung dia, membantu dia? Nah, tentunya Pak saya harus juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian juga rekan sejawat, guru BK, dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Oke, terima kasih atas pertemuan ini. Saya jadi penasaran nih, pengen dengar untuk minggu depan nih kayak apa nih berjalannya proses di dalam grup WA nih, perkembangannya kayak apa? Apakah bisa membantu atau enggak? Saya juga penasaran itu Bu. Terima kasih Bu lah. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Setelah saya mengamati praktek coaching Bapak tadi, bukan ingin bertanya, indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan Bapak pada saat praktek Indikator yang kita sepakati saat pra observasi kemarin, saya ingin mendapatkan keterampilan mendengarkan ya, mendengar yang baik. Kemudian indikator yang ingin saya capai itu, saya ingin mendapatkan kata-kata kunci dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh coaching. Jadi dengan itu Bapak bisa menggali potensi yang ada pada coaching ya Pak? Iya betul, dengan kata-kata kunci itu terarah apa yang akan saya gali pada coaching. Dan kata-kata kunci yang saya dapatkan, yang pertama itu di masalahnya Bu ya, itu ada di bahwa siswa tidak mengelola tugas tepat waktu, kemudian bahwa yang diinginkan oleh coaching itu siswa mengumpulkan tepat waktu, dan coaching menginginkan bantuan dari pihak luar, yaitu orang tua dari murid. Kemudian dari kata kunci solusi yang diucapkan oleh coaching itu, coaching ingin memberikan bantuan scaffolding berdasarkan tingkat kesulitan siswa. Lalu untuk komunikasi itu, coaching ingin membuat grup WA. Sesuai dengan pengamatan saya, coach mampu mencapai kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, dan coach sudah menemukan kata-kata kunci dari coaching. Kemudian setelah melakukan percakapan tadi, praktek coaching tadi, kemudian ada apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan untuk praktek coaching? Yang ingin saya tingkatkan tentunya pertanyaan berbobot Bu ya. Saya belum bisa menilai diri saya sendiri, dan mungkin pertemuan yang akan datang kita bisa sharing atau Ibu bisa menilai saya apakah pertanyaan yang saya ajukan itu sudah berbobot atau belum. Terima kasih Bapak atas tanggapan dari Bapak. Semoga apa yang kita rencanakan untuk percakapan berikutnya itu tentang pertanyaan dapat terlaksana juga, dan terlaksana sesuatu Bapak.
Sama-sama Ibu, terima kasih.